Lagi jamaah ada di rumah sebelum kita bahas masalah perjodohan ya. Sekarang kita bahas masalah yang sia-sia dulu nih. Kali ini sia-sianya bahaya banget. Udah sia-sia bisa terkena penyakit hati lagi. Wah kira-kira apa nih Ustadz Bani? Sia-sia terkena penyakit hati. Mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah, terima kasih Mas Soni pertanyaan luar biasa. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan guru-guru kami dimanapun berada. Yang berikutnya adalah hal yang bisa jadi sia-sia, bahkan bukan hanya sia-sia, bikin sakit hati tadi katanya. Kecewa. Apa itu? Yaitu ketika kita menggantungkan harapan berlebih kepada manusia. Masya Allah. Jadi nggak boleh kita berharap sama orang. Boleh berharap kepada guru-guru kita, berharap kepada tetangga, orang tua, boleh. Tapi berlebih itu ya nggak boleh. Sehingga apa? Karena kalau kita terlalu berlebih mengharapkan dari orang, dari manusia, boro-boro dia buat mencukupi harapan kita, memenuhi harapan kita, dia untuk bisa memenuhi harapan dia sendiri aja udah bersyukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan itu lemah, banyak kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri aja banyak yang belum bisa. Maka jangan kita gantungkan harapan kita, dia harus bisa memenuhi kebutuhan saya, dia harus bisa memenuhi harapan saya. Kecewa. Pasti kecewa. Ya. Apalagi kita ingin membuat semua orang senang tadi kata Ustaz Maulana. Itu sesuatu hal yang sia-sia. Kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Bikin semua orang senang sama kita itu tujuan yang mustahil untuk tercapai. Sebagian ahli hikmah menambahkan wa ridullah ghayatun la tudrak. Sementara ridho Allah, sayang Allah, cintanya Allah, itulah tujuan yang hakiki yang nggak boleh kita tinggalkan. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Maka tinggalkan sesuatu yang nggak mungkin bisa kita capai. Apa itu? Yaitu menggantungkan harapan kita kepada manusia, semua orang senang sama kita, itu sesuatu yang mustahil. Udah nggak usah capek-capek kita di situ, sia-sia. Lebih baik kita kejar sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Apa itu? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan tujuannya satu, yaitu cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibnu Taimiyah akan bernilai ibadah tuh. Kita bekerja, yang kita kejar cinta dan ridho Allah. Enggak ada urusan orang apa yang mau dikatakan, apa orang mau ngomong, ibadah jadi nilainya. Karena kalau kita ngikutin omongan orang, kalamun nas la yantahi. Omongan, celotehan orang itu tidak akan ada habisnya. Wa in fa'alta ghairu manhi. Meskipun kau melakukan sesuatu yang enggak terlarang, kita benar aja diomongin. Benar enggak Ustaz Syam? Ya. Kok ke saya? Udah gitu nanyanya ke Ustaz Syam, saya yang jawab lagi ya gitu. Kita benar aja diomongin, dimusuhin, apalagi salah. Nauzubillah. Maka jadikan Allah sebagai tumpuan dan harapan kita, tidak akan pernah kecewa. Kita bekerja, kita berharap Allah yang memberikan kemudahan. Allah yang memberikan keberkahan. Kita berharap resolusi tahun 2022, Allah yang mewujudkan dan merealisasikan. Harapannya ke Allah saja sudah. Maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita. Gak kecewa hati ini insya Allah. Maka Allah tegaskan, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian ini butuh Allah. Wa huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya. Allah gak butuh apa-apa. Bahkan Allah mensifati atau menamai dirinya dengan as-samad. Secara bahasa as-samad itu artinya yang tidak memiliki rongga dan celah. Sehingga tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya atau sesuatu yang harus masuk ke dalam dirinya. Beda dengan kita. Kita ini ada rongga dan celah. Butuh makan, butuh minum. Ya. Bahkan butuh mengeluarkan angin dari tubuh kita. Oh iya benar. Butuh tuh ya. Berarti kita jangan terlalu berharap pada manusia gitu ya. Betul. Lebih ke ridho Allah. Kalau kecuali ke guru-guru kita atau orang-orang yang tepat untuk kita butuhkan pertolongan. Betul. Gitu ya. Itu pun tidak boleh berlebihan. Itu pun tidak boleh berlebihan jamaah ada di rumah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Sama-sama. Kita